Jadi dugaan mafianya ada di Bank Panin, KPKNL Malang, sama PN, ya, PN Blitar. Nah ini nggak boleh dibiarin, kesian Ibu Sri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi malam gue ditelepon sama ibu, namanya Ibu Sri ya. Beliau kesian banget, beliau di Blitar ya. Beliau namanya Sri Patokah ya, itu orang Blitar. Jadi beliau itu ada satu masalah, beliau sudah memperjuangkan ini. Kasusnya dia 8 tahun, jadi kasusnya dia itu ribet juga sih guys ya. Jadi ada dugaan nih, ada oknum dari Bank Panin ya, Panin Bank ini, beliau mengirimkan beberapa berita yang mengangkat kasusnya beliau. Ya, ada 3 nih. Yang pertama ini, tak pernah telat bayar angsuran rumah seorang wanita malah dilelang Bank Panin. Nah ini, jadi dia punya pinjaman gitu ya. Itu pun pinjamannya apa ya? Bukan maunya dia sebenarnya, cuman karena ada pegawainya Bank Panin itu. Nah, kita baca dulu yang ini ya, tak pernah bayar. Ini ada ceritanya lengkap di sini, dan nanti kita akan coba mengulik ya. Bu Sri ini tadi malam beliau menyatakan mau datengin gue karena kebetulan sama-sama di Jawa Timur, kesian beliau. Ya ini oknum Bank Panin ini, wah ini kalau kejadiannya begini nih keterlaluan sih, bener. Nggak pernah telat bayar sewa tapi dilelang rumahnya, dan itu nggak sebanding sama harga rumah sama pinjamannya itu. Tapi kita baca dulu ya, sebagai pembuka ini dari kasus ini. Ya, kita harus bantu Ibu Sri juga, ini harus diviralin. Ya, bisa syukur-syukur bisa sampai ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah ya. Aduh, kita baca dulu ini dari Hermol Jatim. Wanita asal Jalan Dr. Wahidin nomor 99 Kota Blitar harus mengalami kenyataan pahit. Pasalnya taat membayar angsuran di sebuah bank swasta, malah kediamannya dilelang. Kejadian itu dialami oleh Sri Patokah. Seperti dalam pengakuannya, Sri Patokah melalui media sosial di kanal YouTube Gus Nur 13. Nah itu juga kesian Gus Nur ya. Channel YouTube-nya itu sebetulnya juga sama untuk membantu orang lain ya. Dengan judul Gus Nur berhadapan dengan mafia, Bank Panin, PN Blitar, dan Balai Lelang Malang. Nah ini 3 ini nih. Ya, Panin, Bank Panin, Pengadilan Negeri Blitar, dan Balai Lelang Malang. Ini udah 8 tahun. Ini berita tanggal 28 Oktober 2021. Berita ini ditulis 28 Oktober 2021. Oke. Usaha saya mebel. Awalnya saya didatangi oleh marketing Bank Panin. Kedatangannya untuk menawari pinjaman buat modal 1 kali, 2 kali, hingga 4 kali baru mau.
Awalnya saya meminjam 150 juta rupiah karena pembayaran saya bagus. Ditawari lagi namanya top up. Dan saya meminta 200 juta rupiah. Jadi total semuanya 350 juta rupiah. Nah ini dengerin nih. Namun di angsuran kelima tiba-tiba ada pengumuman lelang. Di angsuran kelima. Ini permainannya udah cara-cara mafia ini. 350 juta lelang rumah. Wah, harga rumahnya berapa? Namun di angsuran kelima tiba-tiba ada pengumuman lelang. Padahal saya tidak pernah terlambat membayar, ungkap Sri Patoka dalam video dengan durasi 19 menit 24 detik tersebut. Ya. Wanita berkerudung itu juga mengatakan bahwa pengumuman lelang yang diberikan kepadanya berupa surat pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan yang ditandatangani oleh Bank Panin dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Malang pada 29 Februari 2021. Ini udah 2023 guys. Bukti pembayarannya ini ada semua. Jadi angsuran kelima. Jadi saya tidak pernah terlambat. Sudah ada pengumuman lelang, ujar Sri Patoka di hadapan Gus Nur dengan menunjukkan bukti pembayarannya di bank. Tuh, lihat tuh Gus Nur kesian baiknya. Jadi ibu ini udah bayar guys. Bayar ya. Lengkap tapi dipaksa lelang gitu. Dalam video yang sudah 32.354 kali tayang tersebut, Gus Dur menanyakan alasan kenapa rumahnya dilelang bank padahal angsuran lancar. Sri Patoka menjawab tidak tahu. Ia tanya kepada marketing bank itu, jawaban dari marketing katanya juga bingung. Nah, nih kita pelajari nih kasus guys, kita sama-sama, ayo. Otak investigasi dipakai ya. Dari kejadian yang dialaminya, Sri Patoka sudah melakukan upaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Blitar. Namun katanya gugatannya itu ditolak oleh PN Blitar. Setelah ditolak, saya ajukan banding. Tiba-tiba saya dikasih tahu. Seseorang kalau rumah saya laku dilelang, padahal saya masih proses di pengadilan. Jelasnya, lebih parah lagi. Masih berproses di pengadilan, sudah laku dilelang. Parah ini. Asli ini cara-cara parah ini. Mudah-mudahan ini juga sampai ke pengacara-pengacara di Malang yang mau bantu Ibu Sri ya. Oh kesian ya Allah. Di Malang, di Blitar ya daerah sana. Lantas ia menanyakan hal itu ke KPKNL Malang. Namun ia mendapat jawaban bahwa yang bisa menghentikan lelang adalah pengadilan. Selain itu kata Sri Patoka, KPKNL menjawab bahwa ia tidak punya hak untuk menanyakan itu karena ia pinjamnya di Bank Panin. Jadi yang punya hak adalah Bank Panin. Malah saya mau bayar itu rumah saya di KPKNL tapi tidak mau. Ucapnya, loh kan lucu ini. Lucu ini lucu. Ya. Aneh ini kasus aneh ini. Bahkan ia mengaku sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mengurusi permasalahan ini. Sampai untuk mengajukan banding ia harus menjual motor untuk biaya banding. Kesiannya ya Allah. Tiba-tiba rumah saya katanya laku padahal saya masih berproses di pengadilan Gus, ungkapnya. Gugatan saya ditolak terus sampai 3 kali saya mengajukan gugatan ini imbuhnya. Ia juga mengaku permasalahan itu sudah dilaporkan ke Polda, bahkan sudah ganti 4 pengacara, namun belum ada hasil hingga 6 tahun berjalan. Selain bercerita di YouTube Gus Nur, terdapat juga video Sri Patoka mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Nampak dalam video itu Hotman Paris di hadapan Sri Patoka dengan tegasnya mengatakan bahwa hampir tiap hari ada dugaan mafia lelang terjadi di mana-mana. Mafia lelang ini Bang Panin. Tandain dah tuh Bang Panin. Ini rakyat jangan lu gituin Bang Panin. Pengacara kondang itu caranya adalah orang-orang yang ikut mendaftar lelang itu adalah calo-calo. Bosnya ada di belakang yang sebagai membiayai. Jadi misalnya ada 10 orang dikirim untuk mengikuti lelang. Tentu waktu lelang 10 orang akan melelang dengan harga 200 juta rupiah. Padahal harganya 2 miliar rupiah. Maka dibilang itu adalah harga yang sah karena sudah melalui lelang, ungkapnya. Dengan adanya hal tersebut, media ini menghubungi Sri Patoka untuk mengkonfirmasi soal kebenarannya. Melalui telepon selulernya, Sri Patoka mengatakan bahwa yang diungkapkan di kanal YouTube Gus Nur memang benar ia alami. Iya mas, apa yang ada di dalam video tersebut memang benar, terang Sri Patoka. Selain itu, ia juga membenarkan pernah mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, seperti yang dalam video. Sementara itu, pihak dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang belum bisa dikonfirmasi secara langsung.
Namun pihak KPKNL Malang meminta untuk melakukan konfirmasi melalui surat. Nah ini yang nggak benar nih. Ya. Nih KPKNL Malang ini yang bawa ya, kita baca beritanya dulu nih. Yang Balai Lelang Malang umumkan lelang pada tanggal yang tidak ada. Kok bisa? Kok aneh KPKNL? Ini mafianya, dugaan mafianya ini, semua tuh ada ya. Panin Banknya ada, KPKNL-nya ini juga ada nih dugaannya nih. Ini ada berita begini. Berawal dari berita viral di media sosial, tepatnya di channel YouTube Gus Nur 3 Official, seorang ibu bernama Sri Patoka asal Kota Blitar berkeluh kesah bahwa dirinya menerima perlakuan merugikan dari Balai Lelang atau KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Di Malang ini. Video yang diunggah pada tanggal 6 Oktober 2021 tersebut, Sri Patoka membeberkan kronologis kasus yang menimpa dirinya. Dalam keterangannya, Sri Patoka merasa kaget ketika tiba-tiba muncul pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan. Sedangkan dirinya merasa pembayaran terhadap tanggungan tidak pernah ada masalah. Pengumuman tersebut diterbitkan oleh KPKNL Malang dan Bank Panin KCU Surabaya Cendana. Ini permainannya kelas kakap ini guys. Surat pengumuman lelang itu disampaikan oleh seorang bernama Agung yang bekerja sebagai marketing Bank Panin, ujar Sri Patoka. Kalau tidak salah surat itu saya terima sekitar bulan April 2015. Tambahnya, media ini juga menerima foto dokumen yang didapatkan terkait pengumuman pertama lelang eksekusi terhadap aset debitur Sri Patoka. Di dalam dokumen tersebut juga disebutkan pelaksanaan lelang akan dilakukan pada 29 Maret 2016 di ruang lelang KPKNL Malang. Anehnya, pengumuman pertama lelang terhadap debitur bernama Sri Patoka diterbitkan 29 Februari 2015. Sedangkan pada tahun 2015 bulan Februari hanya sampai pada tanggal 28. Ini udah kelihatan janggal-janggalnya ya guys. Sampai berita ini diturunkan, KPKNL Malang belum bisa dikonfirmasi untuk bisa menjawab. Kepada awak media ini, KPKNL Malang meminta syarat formil permohonan informasi publik. Nah, kalau dari ini ya, sambil menunggu Ibu Sri Patoka insya Allah akan bercerita di channel gue ini secara langsung supaya tahu. Gue berharap ini bisa tolong dibantu sebarin ya. Ini dugaan mafianya udah kental banget ya. Yang pertama, tanggungannya Ibu Sri Patoka nggak pernah telah dibayar, tiba-tiba langsung diputuskan lelang. Sudah digugat di PN, PN-nya menolak, ya PN-nya menolak gugatannya dengan berbagai alasan ya, dan masih proses banding. Ternyata diterima terus banding, dalam banding tiba-tiba sudah dinyatakan laku, dan KPKNL Malang menerbitkan surat yang tanggal lelangnya nggak ada. Kesian Ibu Sri Patoka jangan sendirian, tapi insya Allah ya dari channel ini mudah-mudahan ini bisa disebarkan guys. Jadi dugaan mafianya ada di Bank Panin, KPKNL Malang, sama PN ya, PN Blitar. Nah ini nggak boleh dibiarin, kesian Ibu Sri. Ya hartanya udah habis katanya dia nih ya. Menurut informasi beliau udah sama gue. 8 tahun ngurusin ini. Hartanya sudah mulai habis dan kok tega. Dan ini ada dugaan kuat. Aktor di belakangnya adalah kader salah satu partai. Itu garis bawah itu. Ya, ada dugaan kuat kader salah satu partai politik. Mau menguasai rumahnya untuk dijadikan sekretariat. Ini nggak boleh didiemin juga, nggak boleh rakyat begini ditindas-tindas begini. Ini mafianya kelas kakap nih ya. Jadi ada Bank Paninnya, PN Jembernya, ada KPKNL-nya ini. Ya, ini dugaan kuat ini harus kita selidiki. Mudah-mudahan Ibu Sri dijaga sama Allah dan mudah-mudahan beliau segera bisa sampai ke sini ya. Dan insya Allah masalah ini akan kita awasi terus. Itu aja dari gue. Dan mudah-mudahan bisa sampai ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Bu, ini ada warga ibu lagi nih mendapat kezoliman seperti ini, Bu. Ibu tolong bantu, Bu. Ya, tolong Bu, kesian warga ibu. Dah, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tetap mengawal kasus-kasus yang seperti ini. Kesian rakyat, guys. Ngadepin mafia-mafia begini. Ini nggak boleh dibiarin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat.
Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan. Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.